Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pembahasan akuntansi SMA. Yang kali ini kita akan membahas lanjutan dari siklus pencatatan akuntansi di perusahaan dagang. Pada modul pembelajaran kali ini merupakan gabungan dari sesi atau pertemuan ketiga dan keempat perihal metode perputaran persediaan barang dagang. Insya Allah kita akan bahas bersama. Metode perputaran persediaan barang dagang. Terdapat 3 metode yang dikenal dalam pengaturan perputaran persediaan barang dagang. Kali ini kita akan lebih fokus dalam 2 metode yang lebih sering dibahas atau digunakan. Yang pertama dikenal adalah first in first out atau FIFO, metode FIFO. Metode ini secara fisik terhadap barang dagang menerapkan bahwa barang yang pertama kali dibeli dan masuk ke gudang adalah barang yang harus keluar atau dijual terlebih dahulu. Lalu secara perhitungan harga pokok barang pun akan mengacu kepada barang yang pertama kali dibeli tersebut hingga stok dengan harga barang tersebut habis terjual, baru berlanjut ke kelompok stok barang yang dibeli setelahnya dengan harga pokoknya. Metode FIFO ini lazim digunakan dalam perusahaan dagang yang barangnya harus segera berputar. Karakternya barang itu harus segera dikonsumsi atau dipakai. Kita bisa contohkan seperti telur, ayam potong, dan semisalnya yang memiliki karakter sama. Barang tersebut yang pertama kali masuk, mungkin kalau telur kita bayangkan itu adalah masuk dari petani ayam ya, peternak ayam tepatnya. Mereka peternak itu menjual telurnya kepada perusahaan dagang secara langsung, sehingga perusahaan dagang pun harus menjual apa yang masuk pertama kali agar telur tersebut tidak busuk di gudang dan bisa segera dibeli oleh para pelanggannya. Juga demikian ayam potong atau hal yang semisal memiliki karakter barang dagang sama. Itu akan lebih cocok menggunakan metode first in first out ini. Lalu yang kedua ada metode last in first out atau LIFO. Secara fisik barang metode ini menerapkan barang yang terakhir dibeli itu harus terjual lebih dahulu dibanding barang yang dibeli sebelumnya. Sehingga secara harga pokok pun harus mengacu kepada barang yang terakhir dibeli. Hingga stok yang terakhir barang yang terakhir dibeli itu habis, baru berlanjut ke stok barang sebelumnya. Metode ini digunakan dalam perusahaan dagang yang barangnya sering mengeluarkan edisi baru. Ini contohnya ya. Dia suka mengeluarkan edisi baru seperti retail pakaian. Karena dia akan mengikuti tren yang lebih mengutamakan produk barunya itu segera ditampilkan, segera masuk etalase, segera diperdagangkan. Karena ya karakter perdagangannya itu mengakibatkan metode penjualannya demikian. Kalau tidak, bisa jadi retail pakaiannya akan ditinggalkan karena dia masih menjual produk yang lama. Sehingga konsekuensinya bisa jadi produk yang lama itu akan lebih lama disimpan di gudang, atau dia akan menggunakan metode istilahnya itu mungkin cuci gudang dengan diskon ya untuk produk yang lama, sedangkan produk yang baru dengan harga yang masih tetap. Bisa juga dengan produk elektronik seperti laptop atau semisalnya yang punya karakter barang dagang sama. Lalu yang ketiga itu ada metode average. Average itu secara fisik dia lebih ke FIFO, tapi secara harga pokok dia memiliki metode bahwa stok barang yang pertama dengan stok pembelian barang yang kedua
itu akan dirata-ratakan. Nanti kita akan bahas juga bagaimana metode perata-rataannya dalam terapan transaksi jual beli juga kartu stok barang. Ya, kita akan ambil contoh. Ini contoh ini kami dapatkan dari website akuntansilengkap.com. Kita bisa lihat ini adalah tabel alur transaksi. Alur transaksi ini memang dicontohkan terbaginya dalam beberapa bulan ya, bukan dalam transaksi 1 bulan. Seperti yang dicontohkan, transaksi ini bisa diimplementasikan metode FIFO ataupun LIFO yang memiliki implikasi masing-masing. Nanti dalam tabel berikutnya kita bisa lihat bagaimana alur transaksi itu mengakibatkan implikasinya masing-masing, baik terhadap aktiva atau alur pengeluaran barang dagang, juga nilai aktiva di akhir persediaan. Ini adalah tabel alur transaksi dengan menggunakan metode FIFO. Nah, kita bisa lihat ya alurnya. Pertama, ini sesuai soal, tanggal 2/1 adalah persediaan barang dagang awal. Itu sebanyak 200 unit dengan harga dasarnya 9.000 per unit. Lalu ada transaksi berikutnya adalah pembelian stok barang. Ini sebanyak 300 unit dengan harganya 10.000 per unit. Sehingga di sini stok barangnya dia memiliki dua klasifikasi. Yang pertama dengan harga 9.000, yang kedua dengan harga 10.000. Ketiga, nah ini contoh terapan pertamanya adalah adanya penjualan. Penjualan ini sebanyak 200 unit dengan harga per unit 9.000. Kenapa? Karena sistem FIFO akan menjual stok barang yang pertama. Ini yang 200 dengan harga 9.000 per unit. Sehingga 200 dengan harga 9.000 unit ini pun di sini sudah habis terjual. Yang masih ada adalah stok pembelian tanggal 10 bulan 3. Lalu ada transaksi berikutnya, transaksi penjualan lagi. Sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 10.000 ya, karena stok yang tersedia adalah harga per unitnya 10.000. Nah, nilai jumlah 300 ini pun berkurang sebanyak 100 unit, tinggal 200 unit dengan nilai per unitnya 10.000 rupiah. Lalu di tanggal 21 bulan 9 di sini terjadi transaksi pembelian barang lagi, pembelian stok barang sebanyak 400 unit dengan harga yang baru 11.000 rupiah. Di sini pun seharusnya dia langsung masuk ya, sebaiknya langsung masuk ke dalam stok barang, tapi di sini dirapel atau digabungkan di transaksi berikutnya, yakni di tanggal 18 bulan 11 di mana ada pembelanjaan stok barang sebanyak 100 unit dengan harga yang baru lagi 12.000 per unit harga dasarnya. Nah, di sini terdapat 3 klasifikasi stok barang yang membedakan adalah harga per unitnya. Yang ini 200. Yang pertama adalah sumbernya dari tanggal 10 bulan 3. Yang 400 ada dari tanggal 21 bulan 9 dan yang 100 adalah yang terbaru dari tanggal 18 bulan 11. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh transaksi penjualannya. Di tanggal 20 bulan 11, di sini terdapat penjualan sebanyak 200 unit dengan nilai 10.000. Karena metode FIFO yang digunakan, sehingga dia harus menjual stok barang yang paling lama. Di sini berarti yang 200 unit ini, 200 unit dengan harga 10.000, sehingga di kartu stok barangnya pun di sini sudah terhapus karena sudah terjual. Lalu di tanggal 10 bulan 12 di sini ada transaksi penjualan kembali. Penjualan sebanyak 200 unit dengan nilai 11.000 karena yang nilai 11.000 ini adalah penjualan yang paling lama yang masih tersedia, yaitu tanggal 21 bulan 9. Karena yang 18 bulan 11 itu pembeliannya itu setelah yang tanggal 21 bulan 9. Yang 200 unit ini akan mengurangi stok yang 400 unit yang nilai per unitnya 11.000, sehingga di kartu stok barangnya tinggal
200 unit dengan nilai unit 11.000 plus yang 100 unit pembelanjaan tanggal 18 bulan 11 sebanyak 100 unit ya tadi. Nah, di sini di paling bawah adalah nilai persediaan akhir sebanyak 300 unit dengan total harganya itu sudah kumulatif langsung 3,4 juta rupiah. Lalu di bawah sini juga langsung terlihat berapa nilai total pembelian, lalu harga pokok yang terjual, dan berapa persediaan akhir dari rotasi transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Ini adalah metode FIFO. Ya, yang perlu diingat tadi adalah setiap penjualan dia akan menggunakan stok yang paling lama yang masih tersedia. Sehingga yang di akhir yang ada dalam persediaan akhir adalah stok-stok yang paling akhir dibeli. Yang implikasinya secara aktiva itu nilai persediaan akan terlihat tinggi karena memang harga dasar dari pembelian persediaan tersebut lebih tinggi dibanding harga yang awal-awal periode. Di situ nilainya 11.000 dan 12.000, sedangkan yang awal-awal periode 9.000 dan 10.000 rupiah. Sekarang kita masuk pada terapan metode LIFO. Dengan rotasi transaksi yang sama, di soal yang sama, kita akan melihat dari tabulasi ini bagaimana metode LIFO berjalan aplikasinya. Pada soal yang sama, di sini tetap persediaan awal diketahui 200 unit dengan harga per unit 9.000. Lalu di transaksi berikutnya terjadi pembelian stok barang 300 unit dengan harga per unitnya 10.000. Dia masuk ke kelompok stok barang. Ada dua kelompok yang menjadi pembeda adalah harga per unitnya. Lalu di sini mulai kita bisa lihat terapan dari metode LIFO. Ketika terjadi penjualan, 200 unit ini akan menggunakan stok pembelian yang terakhir, bukan stok awal, stok sebelumnya. Sehingga yang akan dijual adalah stok tanggal 10 bulan 3. Dan di stok barang di sini, kartu stok barangnya yang 300 unit ini akan tereliminir nilainya menjadi sisa 100 unit dengan nilai 10.000 per unit. Lalu tanggal 7 bulan 5 juga terjadi penjualan sebanyak 100 unit. Nah, 100 unit ini pun akan masih menggunakan stok tanggal 10 bulan 3 karena masih ada sisa 100 unit di situ. Sehingga di stok barangnya pun tersisa stok yang paling awal, stok persediaan awal di gudang. Lalu berlanjut lagi adanya transaksi pembelian stok barang. Di sini 400 unit senilai 11.000 dia masuk ke stok barang, lalu ada 100 unit senilai 12.000 dia masuk ke stok barang. Berlanjut lagi ke transaksi penjualan. Di sini transaksi itu disebutkan di soal ada 200 unit penjualan. Sehingga karena stok barang yang terakhir dibeli adalah hanya 100 unit, dia menghabiskan dulu yang 100 unit itu dengan harga per unitnya 12.000. Lalu 100 unitnya lagi dia akan menggunakan stok tanggal 21 bulan 9. Bukan stok yang awal, persediaan awal. Di sini jadi yang 400 unit ini pun tereliminir nilai jumlahnya tinggal 200 unit. Dengan nilai tinggal 300 unit, maaf saya koreksi 100 unit karena hanya digunakan 100 unit, tersisalah 300 unit senilai 11.000 per unitnya. Lalu di tanggal 10 bulan 12 di sini juga terjadi penjualan sebanyak 200 unit dan 200 unit ini pun masih menggunakan stok yang tanggal 21 bulan 9 karena di situ masih ada sisa 300 unit. Nah, ini 200 ini akan menggunakan stok yang tanggal 21 bulan 9 dan harga dasarnya pun harga dasar 21 bulan 9. Lalu terkoreksilah dia hingga atau berkuranglah nilai persediaannya hingga sisa 100 unit. Dan di paling bawah ini adalah nilai akhir dari persediaan
dengan metode LIFO. Nah, nilainya pun berbeda karena metodenya pun berbeda. Sebanyak 300 unit dengan nilai persediaan 2,9. Harga pokoknya pun ada perbedaan, baik harga pokok ataupun nilai akhir persediaan. Di sini nilai akhir persediaan terlihat lebih kecil karena memang stok barang yang paling awal dengan nilai harga per unitnya masih rendah itulah yang masih tersedia, sedangkan stok akhir dengan harga unit yang lebih tinggi itu sudah terjual, sehingga itu implikasinya pada nilai aktiva persediaan barang dagangnya. Lalu ketiga ini adalah contoh dari metode average. Average ini secara perputaran persediaan barang dagang dia menggunakan metode FIFO. Hanya saja dalam penentuan harga pokoknya dia menggunakan metode rata-rata. Di sini kita bisa lihat adanya persediaan awal 200 unit dengan harga per unitnya 9.000. Lalu terjadi transaksi pembelian sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya Rp10.000. Ini total harga 3 juta ditambah total harga yang sebelumnya yang ada di persediaan awal 1,8, itu ada 4,8 dibagi 500 unit, totalnya kan 500 unit. Nah, kira dicarilah rata-rata bahwa per unitnya nilainya menjadi 9.600. Ini total harganya. Dan untuk selanjutnya metode penjualannya menggunakan metode FIFO. Hingga ada pembelian lagi di tanggal 21 bulan 9. Di sini diketahui ada pembelian 400 unit dengan nilai 11.000. Sedangkan stok sebelumnya adanya 200 unit dengan nilai 9.600. Metodenya sama, mencari harga rata-ratanya dahulu. Nilai stok sebelumnya senilai 1.920 ini ditambah dulu dengan 4,4. Lalu jumlahnya itu dibagi 600 unit dan diketahui nilai per unitnya menjadi Rp10.530. Dan selanjutnya hingga akhir periode metode penjualannya dengan metode FIFO, penerapan harga pokoknya dengan metode rata-rata. Dan harga pokok penjualannya pun menjadi berbeda dari kedua metode sebelumnya, FIFO dan LIFO. Juga nilai persediaannya pun ada perbedaan. Ini adalah metode average. Ini adalah kesimpulan dari setiap metode tadi. Kesimpulan dari transaksi dengan masing-masing metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Ini adalah persediaan awalnya sama, pembeliannya pun sama, barang tersedia untuk dijualnya pun sama. Karena itu total dari persediaan awal ditambah pembelian. Nah, persediaan akhir dan HPP-nya yang berbeda. Persediaan akhirnya tadi dipengaruhi oleh masing-masing metode perputaran persediaan. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan cara menghitung laba kotor dari masing-masingnya. Nilai penjualannya itu semuanya sama karena tidak mempengaruhi harga pokok penjualan. Penjualan itu sama, 11.500.000 itu didapatkan dari seluruh total penjualan yang ada di soal transaksi. Itu kumulatifnya 11.500.000 selama periode tadi, rentang periode tadi. Pengurangnya adalah harga dasar dari unit tersebut yang terjual. Kalau FIFO 7 juta, LIFO 7,6, average itu 7.280 yang menghasilkan laba kotor yang berbeda. FIFO itu 4,5, LIFO itu 3,5, dan rata-rata itu 4.220. Jadi metode itu mempengaruhi laba kotor ya karena tadi juga karena jenis barang yang diperdagangkan itu mengharuskan menggunakan metodenya yang cocok, nggak bisa lompat metode. Itu akan mempengaruhi penjualan tentunya. Kalau yang barang yang harusnya FIFO dibikin LIFO, contohnya tadi telur yang pertama kali dibeli bisa busuk di gudang. Ataupun kebalikannya, kalau LIFO dipakai FIFO, dia kalau dengan retail pakaian tadi, ya retail pakaian tadi itu bisa ditinggalkan karena dia nggak update trennya.
gitu. Dia masih harus menjual yang lama itu harus habis dulu. Sedangkan tren pakaian yang lama itu sudah mungkin disebut ketinggalan zaman. Nah, kurang lebih demikian analoginya ya, kurang lebih analoginya seperti itu. Kenapa harus diterapkan FIFO, kenapa harus LIFO? Ya, alhamdulillah itu pembahasan ringkas dari bab 5 sesi atau pertemuan ketiga dan 4 itu digabung dalam satu modul narasi ini. Karena memang ketika kemarin dibahas masing-masing ya modulnya itu pun sudah hampir menghabiskan waktu masing-masing sesi. Karena kalau dalam pertemuan tentu ada hal-hal lain yang dibahas atau hal-hal lain yang membuat pertemuan di sesi itu agak lebih panjang daripada modul yang bernarasi ini sifatnya penjelasan tanpa ada tanya jawab atau diskusi lainnya. Ya, jazakumullah khair atas atensinya bagi kalian yang mau menyimak. Semoga yang kita bahas ini menjadi wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Alafu minkum, bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.